wassalam. Semoga atas Nabi Muhammad SAW di pagi hari ini kita dapat menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian rutin hari ini bersama Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Fatoni MA dalam kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jamaah rahimakumullah, sebelum beliau menyampaikan kajiannya, ada titipan pesan dari Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Salim Ghazali, Sarjana Quran. Hari ini insyaallah snacknya kita tiadakan Mas Ayub ya, karena ada nasi kebuli kalau orang Arab bilang. Kalau sini kata nasi mandi, insyaallah. Untuk doa beliau, putra beliau yang ketiga, akikahan putra beliau yang ketiga laki-laki, sekaligus khitan putra beliau yang kedua di awal sedang dikhitan. Nanti jamaah yang tidak punya acara mendesak, kita setelah kajian Ustadz Fatoni nanti mohon dipandu Pak Ustadz mendoakan putra dari Mukarram Ustadz Haji Salim Ghazali. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh dan kepada kita semua anak yang soleh dan solihah yang telah melanjutkan perjuangan agama yang kita cintai ini. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan anjurannya dari Ketua Badan Pengelola Dana Ibadah Haji. Jamaah yang dirahmati Allah, saudara kita yang tahun ini, jamaah kita yang mau berangkat itu sejak tahun kemarin sebenarnya Pak Ali Rasyidi dan istri, kemudian Bu Ustadzah Tenti dan suami, sama Pak Berita, siapa yang diganggu Berita? Pak Surono dan Ibu dan jamaah yang lain. Nah, dana yang ada di rekeningnya atau di depositonya BPIH itu aman. Bahkan kata Pak Dr. Anggito Abimanyu, bagi hasilnya atau dari hasil di bank syariah itu lebih tinggi daripada bank pada umumnya. Jika tidak ada keperluan sangat mendesak, kata beliau, dimohon tetap ada di tabungan itu. Jamaah tidak perlu tanda petik terprovokasi bahwa dananya hilang dan lain-lain. Itu dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah, jadi karena kalau itu diambil, walaupun di musim corona ini pemerintah, Kementerian Agama membolehkan diambil dulu, karena corona ya. Jadi corona ini kalau ada kepentingan mendesak boleh diambil. Seingat saya dulu tahun 97-an, ketika kita akad tabungan Arafah, itu hukumnya nggak boleh diambil karena udah diniatkan untuk haji. Kalau meninggal baru boleh diambil. Dan mengambil pun, karena saya bukan cerita, saya almarhum kakak itu meninggal, ngurusnya pengambilan uang itu juga birokrasinya harus lapor ke Kementerian Agama, verifikasi. Nah, nanti ribet. Kalau diambil mau dipindahkan, otomatis kan porsinya hilang. Nah, kan gitu. Antrian ulang, seperti Bapak ngantri sudah dekat di sana, Bapak pulang dari belakang lagi. Nah, kecuali ada kepentingan yang mendesak betul, yang urgent betul, monggo saja pemerintah boleh mengambil yang ada di BPIH itu. Tapi kalau tidak, sabar, insya Allah niatan kita karena ini ada satu dan lain hal dan sudah diputuskan, kita bersabar insya Allah, dicatat insya Allah niatan kita sudah ikhtiar memenuhi panggilan Allah. Suatu saat nanti kalau Allah takdirkan pada saatnya tahun 2022 dilaksanakan kembali, insya Allah aman. Nah, kecuali ada mendesak. Nah, itu sebagai informasi supaya insya Allah aman, gitu. Jadi nggak usah khawatir. Memang harus sabar. Kata guru-guru kita kan katanya sabar itu kan sangat berat katanya. Jadi dan sabar itu sangat berat. Jadi
untuk itu kami juga ikut menyampaikan anjuran dari Pak Dr. Anggito Abimanyu untuk tetap Bapak Ibu untuk sabar, insya Allah tahun yang akan datang bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah kita. Mungkin itu sebagai tambahan kepada Bapak Ustaz Dr. Haji Fantoni MA, disilakan dengan hormat, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Duduknya jangan berdempet-dempet, agak jauh sedikit 1,5 meter untuk menjaga tetap kita istiqomah dengan anjuran pemerintah. Karena kemarin Pak Ustadz Fatoni Kudus katanya, kata bupatinya sudah 600 katanya meninggal. Gara-garanya katanya Rioyo Kupat, Pak, di Jawa itu ada tradisi Rioyo Kupat. Setelah puasa 6 hari Sawalan, pagi-pagi kita makan ketupat, namanya Rioyo Kupat. Nah, disitulah katanya penyebarannya menurut Pak Bupati ya. Kemarin pagi diwawancara. Nah, kita tetap istiqomah. Alhamdulillah, Allah melindungi kita semua. Tetap kita prokes, tetap kita jaga. Insya Allah tidak mengurangi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian sebagai pengantar, mari kita simak kajian tafsir Ibnu Katsir yang disampaikan oleh beliau, dan nanti jamaah yang ingin bertanya, ada persoalan terkini terkait dengan ada di masyarakat, bisa tanya ke beliau. Insya Allah bisa kita diskusi. Bapak Ibu boleh tanya apa saja, termasuk partisipan di rumah yang bergabung dalam Zoom, silakan untuk memecahkan mungkin hal-hal yang kepada beliau. Disilakan dengan hormat. Sekali lagi atas nama jamaah dan takmir mengucapkan selamat kepada Mukarram Ustaz Haji Muhammad Salim Ghazali yang Allah anugerahkan amanah. Yang ketiga, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solihah, hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Fadhal Ustaz. Papua ya. Dikasih sama orang Papua. Oh, saya pernah dapat Pakai ini tadi supaya jelas didengar. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Dr. Haji Amin yang saya hormati, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, saya ikut menambah informasi terkait dua hal. Yang pertama tentang parahnya penyebaran COVID di Kudus. Kebetulan itu tetangga, dan 3 hari yang lalu saya ketemu sama Wagub Jawa Tengah. Saya ke rumah beliau, kebetulan Wagub Wakil Gubernur Jawa Tengah itu adik kelas saya. Jadi setiap saat kalau saya ke sana pasti mampir. Seringnya saya mampir, dan kemarin saya memang minta ketemu. Kalau saya bilang, Gus, saya pengen ketemu tanggal sekian, bila langsung kadang-kadang acara yang lain di cancel. Masalahnya sebenarnya cuma satu yang paling krusial. Jadi mereka yang sudah terpapar COVID itu diisolasi di rumah sakit, tapi keluarganya, temannya bebas menjenguk. Itu masalahnya. Jadi kalau kemudian pada hari
H+1 dan H+2 Lebaran itu jalan raya ramai, iya. Tetapi masalah yang paling atau faktor yang paling mendasar adalah mereka yang sudah positif COVID, diisolasi di rumah sakit, keluarga dan temannya bebas menjenguk, ya otomatis, ya. Kemudian di tracing itu ternyata dari Pati sebelumnya, dari Pati di tracing lagi, dari Pati itu orang mungkin dari Jakarta, ya macam-macam lah. Tetapi faktor utamanya itu satu hal. Terkait dengan haji ini kebetulan Pak Haji Hamim kemarin Mas Anggito Abimanyu meminta saya untuk menjadi moderator acara klarifikasi di Zoom untuk tokoh-tokoh di tingkat nasional. Asalnya memang hari sebelumnya saya bilang, IBHI ini udah bicara, ada yang keras dan sebagainya, Mas Anggito harus klarifikasi. Meskipun saya punya data, karena saya beberapa kali sudah pernah ketemu sama Anggito Abimanyu. Ini kebetulan teman baik sama saya. Terus beliau langsung minta, Ustadz, antum mohon jadi moderator ya, besok saya adakan Zoom di tingkat nasional untuk para, terserah siapa yang menjadi pesertanya. Akhirnya disepakati pesertanya para tokoh dulu, sampai Aceh, Sabang, sampai Merauke kemarin. Saya perlu jelaskan dulu, pernah saya jelaskan di sini, tapi mungkin lupa atau seperti apa. Apalagi sekarang kepercayaan masyarakat yang kita terbelah, dan sebagian tidak percaya kepada pemerintah. Yang kedua, ada pembatalan mendadak. Ketika dibatalkan, Anggito juga kaget. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui, soal haji itu ada dua kelembagaan. Nah, ini masyarakat yang nggak paham. Yang satu berkaitan dengan pelaksana dan kebijakan, yang satu lagi mengurusi uang. Ini beda lembaganya, undang-undangnya beda. Yang melaksanakan dan mengurus, membuat kebijakan itu Kemenak, ya. Pemerintah melalui Kemenak inilah yang punya otoritas untuk melaksanakan haji, membuat keputusan dan kebijakan terkait dengan haji. Sementara soal uang, yang pegang dan mengelola uang itu namanya BPKH, ketuanya Anggito Abimanyu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Maka ketika haji itu dibatalkan, Anggito nggak tahu dibatalkan. Diajak bicara enggak, ya enggak, karena memang secara undang-undang ini porsinya berbeda. Beda pada saat tahun 2012, 14 sampai 14 misalnya, itu nyatu. Jadi Dirjen Haji, Kementerian Agama melalui Dirjen Haji punya otoritas untuk mengelola dana sekaligus membuat kebijakan dan melaksanakan. Tapi sejak tahun 2016 itu dipisah. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang bilang uangnya nggak ada dan sebagainya, ini perlu diklarifikasi karena memang lembaganya berbeda yang memiliki otoritas. Ya, karena isunya luar biasa yang terjadi sekarang, sudah ada 0,8% daftar tunggu haji yang mengambil uangnya. Yang rugi siapa? Yang rugi semua pihak. Pertama yang ngambil itu tentu kata Pak Haji Hamim tadi, kursinya hilang Pak Haji ya. Harus ngantri mungkin 20-25 tahun lagi. Bapak Ibu perlu diketahui, ada ONH biasa, ada ONH plus. Daftar tunggu ONH biasa itu sudah 5 juta. Kalau setiap tahun pemberangkatan 200.000, itu berarti nunggunya 25 tahun. Kemudian ONH plus itu sudah 39.000. Daftar tunggunya sudah sampai 7 tahun. Kalau saya haji, saya nggak perlu nunggu.
1 bulan saya di telepon kemudian berangkat. Ya itu soal nasib saja. Saya nggak pernah datang haji. Jadi Bapak Ibu, yang rugi pertama jamaah haji, dia narik duitnya bisa hilang, bisa habis, dan dia harus ngantri lagi, bisa jadi nggak pernah haji lagi. 0,8% dari 5 juta itu berapa? Yang rugi yang kedua, dana itu, daftar tunggu itu dikelola di lembaga-lembaga keuangan yang safety. Kalau dalam sistem ekonomi itu kan kalau resiko kalau returnnya tinggi, resikonya tinggi. BPKH bermain di resiko rendah, returnnya menengah dan kecil. Makanya rata-rata returnnya per tahun itu sekitar 5%. Jadi kalau dana sekarang itu sekitar 160 triliun. Ini dana yang dikelola oleh BPKH. Kalau kemudian 5%-nya lumayan. Inilah untuk mensubsidi jamaah haji yang berangkat. Bapak Ibu, jamaah haji pertama nabung itu 25 juta. Kemudian nanti mau berangkat tambah sekitar 10 juta, 35 juta. Nanti kalau 10 tahun per tahun kira-kira returnnya dari 25 juta itu 1 juta, berarti tambah 10 juta, 45 juta. Biaya haji per orang rata-rata 70 juta. Sebenarnya 69 sampai 72, tapi saya kisaran 70 juta. Berarti BPKH harus mensubsidi per jamaah haji 200.000 setiap berangkat itu 25 juta, belum 6 juta uang saku. Berarti subsidinya 31 juta. Jadi orang yang berangkat jamaah haji ini disubsidi oleh siapa? Pemerintah tidak, oleh dana daftar tunggu yang 5 juta itu yang dikelola oleh BPKH. Keuntungannya inilah kemudian dipakai untuk mensubsidi kepada jamaah haji yang berangkat di awal. Kalau ini diras, kalau ini kemudian mundur, berarti kan returnnya berkurang, Pak. Jumlah yang 160 triliun ini akhirnya berkurang. Tentu hasil investasi dan pengelolaan dana haji ini akan berkurang. Kalau berkurang, ini bisa jadi masalah terhadap subsidi kepada jamaah haji yang berangkat di awal. Ini perlu dijelaskan. Dan menurut informasi dari Mas Anggito, itu dana aman karena memang apakah itu infrastruktur sebagaimana Kiai Ma'ruf Amin bilang dan sebagainya, itu tidak. Yang datang membuat proposal kepada BPKH banyak, tapi BPKH hanya mau berinvestasi di tempat yang aman karena tidak ada bantalan modal. Tidak mau berani mengambil risiko. Karena dalam undang-undang itu jelas dana haji boleh diinvestasikan, tapi investasi yang aman. Investasi yang tidak aman tidak diperbolehkan. Maka returnnya cuma 5% setiap tahun. Sebenarnya ada peluang returnnya lebih besar dari itu, tapi tentu high risk, resikonya tinggi. Ini sekedar informasi, ya. Saya sebenarnya punya datanya, nggak tahu masih ada apa enggak tertulis. Nanti bila perlu saya mintakan kepada Anggito semua data tentang itu, dan itu juga bisa dibuka di googling di BPKH. Jadi ini masalahnya hanya karena informasi atau komunikasi publiknya BPKH itu kurang. Karena BPKH itu mendapatkan dana 5% dari hasil. Jadi kira-kira anggarannya BPKH itu 13 miliar per tahun.
tidak ada dana dari pemerintah sedikit pun untuk BPKH. BPKH itu hanya mengambil 5% dari hasil investasi atau hasil pengelolaan tadi, dipakai untuk seluruh operasional termasuk gaji dan sebagainya. Itu kira-kira setahun 13%. Sementara pegawai BPKH itu sekitar 150 pegawai. Jadi memang tidak banyak ya. Itu kira-kira informasi tentang haji. Persoalan pemerintah kenapa membatalkan, dugaan saya karena space waktu yang tidak cukup. Pemerintah Arab Saudi bukan tidak memberikan kuota. Pemerintah Arab Saudi sampai sekarang belum membuat sebuah keputusan untuk memberikan kuota baik untuk negara Indonesia maupun negara yang lain, dan belum mengundang para calon atau pengelola calon jamaah haji, sehingga biasanya waktunya cukup panjang untuk mempersiapkan. Pada saat ini Indonesia mungkin menganggap persiapannya tidak cukup sehingga buru-buru dibatalkan. Ini soal komunikasi pemerintah kadang-kadang memang kurang lihai. Mestinya jangan buru-buru dibatalkan, ada komunikasi dulu, diayun dulu ya, sambil kemudian komunikasi dengan Arab Saudi, diinformasikan hasil komunikasi dengan Arab Saudi, diinformasikan terkait dengan problem-problemnya, terkait dengan resiko-resikonya kalau nanti telat dan sebagainya. Setelah masyarakat paham, baru kemudian ternyata memang dalam konteks waktu tidak cukup, kita tidak memungkinkan, resikonya A, B, C, D, E, F, G, Z, terus kemudian baru diumumkan kita dengan sangat terpaksa kita menunda haji. Itu elegan. Kemarin tahu-tahu ditunda keputusannya, terus kemudian ada 8 alasan, yang alasan itu sepertinya masih terlalu formal, terlalu normatif, hingga riak masyarakat luar biasa. Ini lagi-lagi seringkali pemerintah kita dalam pola komunikasinya kurang canggih ya. Pokoknya besok ketemu presiden, setelah ketemu presiden ada keputusan, setelah ketemu presiden selesai diputuskan batal, teriak macam-macam ya. Ini mestinya hubungan dengan Arab Saudi terkait dengan haji itu diinformasikan terus secara detail, mengalami perkembangan, terus kemudian dibicarakan, didiskusikan resiko-resiko ketika nanti haji, dan ada haji, resiko ketika nanti batal haji seperti apa, dibuat resiko. Mungkin kira-kira jaraknya 1 bulan. Setelah masyarakat familiar tentang itu, ternyata tidak memungkinkan, terlalu banyak resiko, baru dibuat keputusan batal haji. Itu jauh dan relatif lebih ini gitu kan, lebih landingnya itu enak gitu loh ya. Tahu-tahu setelah ketemu presiden besoknya dibatalin dengan 4 alasan, teriak masyarakat. Ini berulang kali pola komunikasi pemerintah memang masih perlu diperbaiki ya. Masih perlu disofistikasi, masih perlu lebih persuasif. Ini penting, komunikasi publik ini penting ya. Sebenarnya kadang-kadang substansinya sama, kontennya sama, tapi komunikasinya yang tidak pas, akhirnya membuat situasi yang gaduh. Itu sekedar sedikit informasi terkait dengan haji. Dan besok sepertinya karena 2 tahun nggak berangkat, tentu returnnya lebih besar. Kemungkinan nanti akan ada pengembalian kepada jamaah yang lebih besar. Mungkin nanti 10 juta itu jamaah tidak perlu bayar lagi, berangkat dengan 25 juta sudah cukup, karena BPKH dari hasil pengelolaan ini bisa mensubsidi lebih besar ya. Memang dulunya bank ini ada di bank BRI konvensional. Ketika dipindah nggak bisa langsung. Kenapa? Kalau dipindah langsung, bank itu Bapak Ibu itu punya uang cash itu cuma 10%. Bank itu 5% itu di brankas, 5% ada di ATM. Jadi kalau kemudian diambil uang 160 triliun itu dari bank konvensional BRI dipindah ke bank syariah, pada saat itu langsung oleh bank, itu namanya ras, nggak bisa, dana cashnya nggak ada.
Ya, oleh karena itu dulu bertahap melalui sebuah proses sampai pindah ke Bank Syariah BRI, karena sebelumnya di bank konvensional, tapi ada di beberapa bank syariah. Jadi melalui supok atau melalui deposit, tapi deposit di bank syariah. Itu sekedar informasi. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita memasuki surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi. Ya. Surat Al-Kahfi ayat berapa ini? 64 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wa la taqulanna, dan jangan engkau berkata li syai'in, tentang sesuatu, inni, sesungguhnya aku fa'ilun dzalika ghadan, itu melakukan sesuatu besok ya. Illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Wadhkur, dan ingatlah rabbaka, kepada Tuhanmu, idza nasita, ketika kamu lupa. Waqul, dan katakan, asa, semoga ayyahdiyani, Allah memberikan petunjuk, wa ayyahdiyani, memberikan petunjuk ini kepadaku, Rabbi, Tuhanku, li aqraba, untuk lebih dekat, min hadza, dari ini, rasyada, petunjuknya ya. Hadza irsyadun min Allah taala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal adab, ini adabnya Pak ya. Adab fima idza azima ala syai'in la yaf'aluhu fil mustaqbal ayyarita dzalik inni masyiatullah. Jadi adabnya begini, kalau kita mau melakukan sesuatu, besok saya mau pergi, adabnya itu kita diminta untuk mengucapkan insya Allah. Sebab apa? Belum tentu itu terjadi. Besok aku bantu, insya Allah. Besok aku datang, insya Allah. Besok datang ya, insya Allah. Nah, kadang-kadang insya Allahnya beda. Insya Allahnya pura-pura. Ya, mampirlah ke rumah, insya Allah. Nah, insya Allah ini lip service. Tidak begitu. Nah, ini salah kaprah ini. Insya Allah itu artinya bahwa kita sudah azam, sudah ada rencana. Memang bahasa kita azam itu artinya dalam situ, azam itu ada rencana. Kalau niat itu kan sudah jalan. Jadi kalau niat ini bedanya sebenarnya, tapi kita sudah terlanjur, kita mengartikan niat itu rencana, padahal sesungguhnya niat bukan rencana. Ketika kita sholatkan Allah pada saat takbir, kita sedang niat. Artinya niat itu muktaronan bifi'li, bersamaan ketika kita melaksanakan. Jadi awal kita melakukan sesuatu itu namanya niat. Beda dengan azam. Azam itu rencana. Rencana itu saya besok mau ke Surabaya, ini rencana. Tapi kalau kita sudah naik pesawat, itu namanya niat. Cuman niat ini seringkali kita artikan sebagai sebuah rencana. Dalam hukum fikih yang namanya beda antara niat dengan azam. Azam itu rencana belum dilaksanakan. Kalau niat itu muqtaranan bi fi'lihi, awal kita melangkah melakukan sesuatu, itu namanya niat. Ya, jadi Bapak Ibu, soal azam, kalau kita sudah punya rencana, maka lebih baik kita mengucapkan insya Allah. Karena apa? Belum, ini satu sebagai adab, yang kedua ya sebagai doa, mohon sama Allah besok itu dipermudah. Rencana kita, keinginan kita dipermudah. Ya, itu yang diinginkan oleh Allah, sampai kemudian ada ayatnya. Kenapa? Ini penting supaya kita tidak lupa diri, supaya setiap rencana kita, setiap kita melaksanakan sesuatu, wadhkur rabbaka, kita ingat kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, potensi untuk mendapatkan petunjuk Allah itu besar. Sehingga kalau kita insya Allah kemudian pelaksanaannya dipermudah, dan kemudian kita dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan syar'i, dan kemudian juga diselamatkan oleh Allah dari segala sesuatu yang bisa merugikan terhadap kita. Maka ayatnya dikatakan
wala taqulanna li syai'in, jangan engkau berkata kepada sesuatu inni fa'ilun dzalika anggota saya akan melaksanakan ini besok, illa ayyasha Allah, kecuali Allah berkehendak. Maka bicara insyaallah. Wadkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah kepada Tuhan kalian ketika kalian lupa. Artinya apa? Kalau kita bicara insya Allah bukan lip service, tetapi ketika kita bicara insya Allah berarti kita ingat Allah, bahwa kita mengikut sertakan peran Allah di dalam rencana kita, di dalam pekerjaan dan aktivitas kita. Wa qul asa ayyadiyani rabbi li aqraba min hada rasada. Dari situ kita akan mendapatkan bahasa kita berkahnya, akan mendapatkan petunjuk ketika kita melaksanakan sesuatu itu. Oh, ternyata besok tidak terjadi, mungkin memang sengaja Allah menyelamatkan kita. Kalau terjadi kita laksanakan, boleh jadi itu merugikan kita, ada resiko, ada efek, ada dampak negatifnya. Jadi segala sesuatu yang tidak terjadi ketika kita sudah mengucapkan insya Allah itu adalah yang terbaik. Di situ Allah mengawal aktivitas dan pekerjaan kita. Di situ Allah mengawal rencana kita. Maka pasti perlu kita biasakan yang positif dan konstruktif. Ini saya akan melakukan sesuatu, insya Allah saya bantu, insya Allah saya ke sana. Tapi insya Allahnya itu insya Allah beneran, insya Allah itu substansial, bukan insya Allah sekedar formalitas. Datang ke rumah yang insya Allah, padahal nggak ada niat, nggak ada rencana. Besok tolong bantu yang insya Allah, padahal nggak niat bantu. Nah, ini perlu dihindari. Ya, bahasa-bahasa seperti ini perlu dihindari karena kita melibatkan Allah. Perlunya insya Allah tadi 3. Pertama, insya Allah semua takdir itu milik Allah. Yang kedua, ya, kita melibatkan Allah di situ supaya kita mendapatkan supaya Allah terlibat untuk memberikan kita petunjuk yang terbaik atau keputusan yang terbaik. Dan yang ketiga, supaya kita memang betul-betul tidak keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Luqman juga dijelaskan, ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau tidak tahu apa yang akan terjadi besok, meskipun sudah kamu rencanakan. Dan niat ini nyalon seperti saya pada saat itu sudah ditawari nyalon DPR, udah dapat yang ketiga. Saya yakin saya bisa jadi nomor 3 itu tahun 2019. Saya istikharah 2 kali, nggak ketemu, saya mundur. Ya, biarlah Allah yang membuat sebuah keputusan. Ya. Jadi Bapak, ada orang yang mau nyalon bupati, udah keluar duit banyak, udah melakukan survei ke sana kemari, tiket nggak dapat, nggak jadi pula. Mungkin Allah selamatkan kalau dia jadi nyalon, duit keluar lebih banyak tapi nggak jadi, lebih sakit, malah banyak utang. Banyak juga orang yang setelah nyalon justru jadi miskin, jadi gembel, mula-mula jadi orang kaya. Bapak Ibu saudara sekalian, calon bupati itu paling enggak itu 20 miliar. Ya. Kalau 20 miliar diberikan nasi kebuli berapa tahun untuk majelis taklim di sini nih? Iya, gitu kan? Belum lagi nyalon gubernur di DKI, ya itu bisa 1 triliun. Normalnya ya bisa habis 1 T. Nyalon presiden paling kecil itu 8 triliun. Nyalon anggota DPR ya sekitar antara, ya paling enggak kalau bukan orang populer, kalau orang baru minimal kalau mau jadi ya 10 miliar. Nah, kalau kemudian kita insya Allah, ya Allah aku berikhtiar untuk nyalon seperti ini, keputusan ada di tanganmu, istikharah. Nah, masalahnya umat ini seringkali istikharah enggak ketemu-ketemu. Istikharah mau calonin presiden enggak ketemu-ketemu, akhirnya calon itu disodorkan oleh orang lain. Pilihlah yang jelek dari yang terjelek. Coba kalau umat itu dari awal memutuskan yang terbaik dari yang baik,
pilih dari awal integritasnya, kapasitasnya, dan elektabilitasnya. Pilih dari awal 1, 2, 3 tahun sebelumnya. Insya Allah kita punya calon yang terbaik. Tapi kita ribut aja, pada ujung-ujungnya calon dipilihkan oleh orang lain, para pengusaha memilihkan, ketua-ketua partai memilihkan, kita seringkali disodorkan calon itu bupati, wali kota, gubernur, presiden yang jelek dari yang terjelek. Yang kemudian kita membuat dalil ad-darurat tubihul maqdurat. Itu ngawur semua itu. Umat Islam jangan reaktif, tapi mesti proaktif. Ada azam, ada niat, innamal a'malu binniyat. Harus ada perencanaan jauh sebelumnya. Nah, umat Islam itu dikit teriak, rame, gaduh gitu. Tapi tidak belajar dari kasus itu, kemudian mempersiapkan, berinisiasi supaya kasus seperti ini tidak terjadi. Umat Islam jadi di depan. Nah, ini problemnya. Kenapa kemudian saya sering mengiklankan, membranding ya seorang calon presiden, meskipun saya sendiri nggak masalah. Kenapa? Itu adalah satu protes dan sekaligus keinsafan saya atas kesalahan umat Islam, terutama di Indonesia. Istikharah nggak pernah ketemu, ribut soal pembinaan. Ini kelemahannya, ini kekurangannya, ini nggak pernah jadi. Istikharah di awal, lihat mana yang terbaik di antara yang baik. Udah aja, jangan nyari proyek. Ya terus terang saja, kalau kemudian saya membranding Anies Baswedan dari tahun 2018, memang saya yang memulai. Saya menginginkan ada yang terbaik di antara yang baik, gitu loh. Setelah saya pelajari lama, ini bukan soal hubungan pribadi, nggak ada. Saya bilang sama beliau, Mas, tidak ada hubungan urusan pribadi ini. Ini urusan bangsa dan negara, bukan urusan Anies Baswedan dengan Tony Roset. Jadi jelas. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita seringkali kelemahannya ini, kekurangannya ini. Siapa sih orang yang punya kekurangan dan kelemahan? Dan saya pernah disidang oleh beberapa orang tokoh terkait dengan ini. Saya jelaskan, kasih kepada saya seorang tokoh muslim yang punya komitmen kepada Islam, dia punya kapasitas, punya integritas, dan dia punya potensi kemenangan. Kasih ke saya melebihi Anies, saya akan branding dia. Dan beberapa tokoh yang calon presiden sudah menemui saya dan minta di branding. Saya bilang enggak. Kalau saya nyari duit, orang-orang yang di luar ini duitnya lebih banyak, Pak. Istilahnya kalau saya cuma ngomong, oke, aku branding kamu 1 bulan, saya minta dana 100 juta per bulan, dikasih. Sementara saya mengusulkan, mengikhtiarkan Anies, nggak dapat duit. Ini soal investasi akhirat, Pak. Yakin, lakukan. Asal ikhlas, asal tulus, asal untuk bangsa dan negara, untuk umat. Jangan untuk yang lain. Ya. Wah, nanti jadi komisaris, aku nggak butuh komisaris. Gaji komisaris 150 juta belum tentemnya ya. Harus berani ngambil sikap. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, lagi-lagi kembali kepada insya Allah. Di situ ada tawakal kepada Allah. Ya, kalau kita tawakal kepada Allah, insya Allah. Ini ada cerita menarik ya. Di sini kul insya Allah, walam yakul khatofa bihinna falam yalid minkum. Ini